Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dapat berpresentasi pada kali ini. Salawat berbingkaikan salam selalu telah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti kali ini. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Ibu Fadila Ayunitias selaku pengampu mata kuliah sosial emosional anak. Perkenalkan, nama saya Jordan Mardika dengan NIM 12321000090 dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yang bernama Zakiah selaku pemateri ketiga, Putri selaku pemateri ke-1, dan saya selaku pemateri kedua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang attachment dan overlabeling. Yang pertama ada definisi attachment, yang kedua aspek-aspek attachment, yang ketiga macam-macam attachment, yang keempat manfaat attachment, yang kelima definisi label, dan yang terakhir dampak overlabeling. Nah, attachment ini adalah arti dari kelekatan pada anak. Lalu yang pertama ada definisi attachment yang akan dijelaskan oleh saudari Putri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pertama yaitu mengenai definisi attachment. Tadi sudah disampaikan ya oleh moderator bahwa definisi attachment ini adalah kelekatan gitu, kelekatan pada anak. Nah, istilah kelekatan ini pertama kali dikemukakan oleh seorang psikologi dari Inggris gitu pada tahun 1958 yang bernama John Bowlby. Nah, menurut John Bowlby, beliau berpendapat bahwa attachment adalah suatu ikatan emosi yang kuat antara anak dan pengasuhnya. Nah, pengasuhnya tersebut itu ibu, ayah, babysitter, atau orang dewasa gitu, yang bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anak. Yang kemudian ada menurut Goldberg, beliau berpendapat bahwa kelekatan adalah konstruksi organisasional orang tua atau pengasuh dalam merespon sinyal afektif. Sinyal afektif ini adalah yang memahami emosional anak gitu. Saat anak mengorganisasikan pengalaman emosional dan perasaan tidak aman. Kemudian ada menurut Ainsworth, kelekatan adalah ikatan afeksional antara satu individu dengan individu lain gitu. Jadi antara anak dengan ibunya dengan figur lekat yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama gitu, yang panjang. Jadi bisa disimpulkan bahwa attachment adalah tingkah laku oleh seorang individu atau seorang anak gitu yang cenderung memiliki keinginan untuk mencari kedekatan gitu pada individu lainnya, pada figur lekat. Nah, materi selanjutnya yaitu ada aspek-aspek kelekatan pada anak. Ada 3 aspek ya, teman-teman. Yang pertama, menurut Armstrong dan Greenberg pada tahun 1987, nah aspek kelekatan ini ada 3. Yang pertama itu trust. Nah, trust ini orang tua memberikan kepercayaan gitu, memahami kebutuhan anak, menghargai, dan menghormati keputusan. Kemudian selalu melibatkan dalam menyelesaikan permasalahan anak gitu. Kemudian yang kedua ada communication. Nah, communication ini yaitu terjalinnya komunikasi antara anak dengan figur lekat gitu. Nah, ini tuh ditunjukkan dengan adanya keterbukaan perasaan anak dengan figur lekatnya. Kemudian orang tua mampu merespon dengan baik keadaan emosional yang sedang dialami anak gitu. Adanya kepedulian dan kekhawatiran, kemudian komunikasi yang baik antara anak dan figur lekat gitu, membuat satu individu anak menjadi terbuka gitu dalam menceritakan setiap permasalahannya kepada orang tuanya gitu. Kemudian yang ketiga ada
alienation. Alienation itu pengasingan gitu. Nah, pengasingan ini dapat terjadi karena adanya penolakan dari figur lekat gitu. Adanya penolakan dari figur lekat. Nah, sehingga eh, anak gitu atau seorang individu ini jadi merasa marah, kemudian kecewa. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu ada macam-macam kelekatan. Nah, Ainsworth mengatakan dalam Brett Thornton tahun 1992 terdapat dua macam bentuk kelekatan. Yang pertama, kelekatan yang aman atau secure attachment. Kemudian yang kedua, ada kelekatan tidak aman atau insecure attachment. Yang pertama itu kelekatan yang aman atau secure attachment. Nah, kelekatan aman atau secure attachment menurut Armstrong dan Greenberg adalah perasaan nyaman dan aman yang timbul dari kelekatan yang didominasi serta dipelihara oleh kepercayaan dengan adanya figur lekat. Nah, jadi menurut Faizul, eh, anak yang udah merasa nyaman, anak yang memiliki secure attachment, anak yang memiliki secure attachment yang baik dan sehat ini akan dialami oleh anak yang menerima sentuhan cinta dari orang tuanya, eh, sentuhan fisik, kemudian sentuhan yang hangat gitu dan penuh kasih sayang gitu. Nah, orang tua dengan anak yang memiliki hubungan baik, hubungan aman, secure attachment ini akan terwujud pada pola kelekatan yang aman gitu. Kemudian ada ciri-ciri secure attachment. Yang pertama ada anak merasa aman berada bersama pengasuhnya, kemudian berhati-hati terhadap orang asing, kemudian mencari pengasuhnya jika dalam kondisi tertekan, kemudian tidak berani bereksplorasi jika tidak berada di samping pengasuh. Nah, jika telah dirasa aman, maka anak akan bisa mandiri gitu. Nah, anak yang memiliki secure attachment ini akan memiliki figur lekat atau ibu yang responsif gitu. Dan selalu memberikan timbal balik kepada anaknya yang bersifat konsisten. Contohnya ibu yang ibu yang responsif itu contohnya nih jika anak ingin bermain gitu ya atau meminta sesuatu gitu kepada ibunya. Nah, kita sebagai orang tua gitu, sebagai figur lekat yang ada di samping anak tuh harus merespon dengan baik gitu kayak eh, ayo kita mau main apa, dia mau main apa, ayo bermain bersama seperti itu. Nah, jangan apa namanya diabain seperti itu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelekatan yang tidak aman atau bisa disebut juga insecure attachment. Nah, menurut Ainsworth dan Bowlby menjelaskan bahwa bedanya hal dengan secure attachment ini, kelekatan yang tidak aman ini merupakan kelekatan anak terhadap figur lekat yang menunjukkan kurang dimengertinya kebutuhan fisiologi anak. Nah, anak diasuh oleh figur lekat yang enggan memberi respon atau memberikan respon yang kurang hangat terhadap kebutuhannya. Terus si anak tuh kekurangan gitu, kekurangan apa yang dia pengen. Terus anak yang mengalami secure attachment ini tidak mengalami kenyamanan dari pengasuhnya. Keinginan keinginan anak akan diperhatikan, tidak diatasi dengan adanya perhatian konsisten. Nah, menurut Main dan Solomon dalam CCD dan Philips tahun 2002 terdapat tiga bentuk attachment yang tergolong dalam insecure attachment, yaitu yang pertama ada avoidant attachment. Nah, yang pertama ada avoidant attachment. Nah, avoidant attachment ini tidak dekat dengan pengasuhnya.
anak avoidant attachment style akan memperlakukan orang asing sama seperti memperlakukan pengasuhnya. Terus di sini ada ciri-ciri avoidant attachment. Ciri-cirinya itu adalah menghindari kedekatan ketergantungan emosi, tidak memperhatikan perasaan butuh dan tetap menahan emosinya, berperilaku sesuai dengan keinginan orang tua atau pengasuh agar aman atau tidak dimarahi. Jadi si anak ini em, mengerti gitu, mengerti gimana sih caranya biar si orang tua ini tidak marah sama kita atau pengasuhnya tidak marah sama kita. Lalu yang kedua ada ambivalent attachment. Nah, ambivalent attachment ini menghubungkan. Yang kedua ada ambivalent attachment. Hubungan ambivalent attachment ini akan terbentuk apabila figur lekat dengan mempertahankan konsistensi antara bersikap baik dan meninggalkan anak. Ciri-cirinya itu anak mencari perhatian dengan cara menjengkelkan dan menyebalkan, marah karena pengasuhnya tidak memberikan kenyamanan. Jadi si anak ini istilah di bahasa kita tuh kayak caper. Caper itu cari perhatian ke orang lain gitu ya. Jadi si anak itu biar bisa dapat perhatian orang tuh kita harus ngelakuin apa syarat ini. Lalu ada yang ketiga, disorganized attachment. Nah, ini tuh merupakan gabungan dari bentuk avoidant dan ambivalen. Main dan Hense tahun 1990 dalam Cassidy and Phillips tahun 2002 mengemukakan bahwa bentuk disorganized ini merupakan akibat dari perlakuan orang tua sebagai figur yang menakutkan, tetapi juga menenangkan. Jadi si anak ini berpikiran orang tua atau pengasuhnya ini sering marah, tapi dia itu merasa nyaman sama sama figur ini gitu. Terus anak-anak juga merasa ketakut dan juga menemukan kenyamanan ke orang itu gitu sehingga hasilnya membingungkan dan terbentuklah perilaku yang tidak teratur. Terus insecure attachment atau insecure attachment akan membantu anak membentuk internal working model. Internal working model ini yang membantu anak dalam pengenalan dan pemahaman emosinya serta membantu anak dalam memunculkan perilaku atau tidak munculnya perilaku sosial yang tepat. Misalnya, saat anak membantu secure attachment dengan figur lekatnya, anak akan belajar tentang emosi seperti tersenyum, tertawa, dan bahagia karena kebutuhan terpenuhi dengan baik. Namun, anak yang mengembangkan insecure attachment dengan figur lekatnya tidak akan mendapat pengalaman emosi yang cukup untuk membantunya belajar dalam pengenalan emosi yang efektif. Jangka panjangnya adalah ketidakmampuan anak untuk beradaptasi secara optimal di lingkungan sosial. Selanjutnya, manfaat kelekatan. Santrok menjelaskan beberapa manfaat yaitu bisa dapat memfasilitasi kecakapan dan kesejahteraan sosial seperti yang dicerminkan dalam beberapa ciri, yaitu harga diri, penyesuaian emosi, dan kesehatan fisik. Kemudian menunjukkan kesejahteraan emosi yang lebih baik, membantu anak dari rasa kecemasan dan kemungkinan perasaan tertekan atau ketegangan emosi yang berkaitan dengan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa serta membantu anak untuk menghasilkan hubungan yang positif dan dekat di luar keluarga maupun dengan teman sebayanya. Lalu dari pendapat dari atas itu kesimpulannya bahwa manfaat kelekatan figur atau orang tua dengan anak adalah memiliki harga diri yang lebih tinggi, dapat mengendalikan emosi, kesehatan fisik, dapat menguasai lingkungan baru, mampu menghasilkan lingkungan yang positif dengan keluarga maupun teman sebayanya. Ada manfaat attachment menurut Falberg. Attachment dapat membantu anak untuk membangun potensi intelektual, menjelaskan apa yang dia lihat, berpikir secara wajar dan logis,
mengembangkan empati, membangun kepercayaan diri, mengatasi stres dan khawatir, membangun hubungan, dan mengurangi kecemburuan. Lalu, ada over labeling yang akan dijelaskan oleh Zakiah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang ketiga itu overlabeling atau artinya pemberian peringatan kepada anak yang berlebihan. Overlabeling itu adalah fenomena atau kejadian di mana anak-anak diberikan label yang berlebihan, baik positif ataupun negatif, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Menurut A Handbook for the Study of Mental Health, label adalah sebuah definisi yang ketika diberikan kepada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut dan menjelaskan tentang tipe bagaimana seseorang itu. Labeling juga merupakan pemberian julukan atau cap kepada seseorang yang memberikan gejala-gejala perilaku tertentu, baik positif ataupun negatif. Nah, labeling itu juga dapat bisa berupa julukan, cap, etikat, atau tata krama yang ditujukan kepada seseorang. Dengan pemberian label pada diri seseorang, orang lain akan cenderung menilai dia bukan dengan perilakunya satu persatu, akan tetapi secara keseluruhan kepribadiannya dinilai berdasarkan label tersebut. Selanjutnya yaitu dampak overlabeling. Teori labeling memiliki dugaan bahwa yang diterapkan kepada seseorang akan mempengaruhi perilaku tersebut. Khususnya, label yang bersifat negatif akan menimbulkan perilaku penyimpang. Menurut Peggy Toys, beliau berkata, orang yang diberi label menyimpang atau deviant dan diperlakukan sebagai orang yang menyimpang akan menjadi menyimpang. Contohnya seperti seorang anak diberi label nakal, maka anak tersebut pada akhirnya akan menjadi nakal. Maka dari itu, labeling memberikan dampak negatif melalui 3 cara. Yang pertama, melalui self-labeling atau self-concept atau konsep diri. Sigmund Freud mengatakan bahwa pemahaman kita tentang diri kita itu muncul dari pengalaman kita sendiri, khususnya dari cara kita memperlakukan orang lain. Contohnya seperti ada nih seorang anak menerima label nakal dari orang lain atau orang dewasa lain. Maka dari dalam diri si anak itu akan terbentuk bahwa dirinya adalah seorang anak yang nakal. Karena dengan label anak nakal tersebut, anak akan menerapkan label tersebut dengan menunjukkan perilaku-perilaku yang disebut perilaku anak nakal. Lalu yang kedua, cara orang tua atau orang dewasa melihat anak. Apapun yang anak lakukan, orang tua atau orang dewasa lain menganggapnya nakal meskipun anak berusaha berperilaku baik. Misalnya seperti ketika si anak ini lagi beresin mainannya. Tapi tuh orang tuanya atau orang dewasa lainnya udah mempunyai persepsi negatif. Jadi si orang tua atau orang dewasa ini tuh ngerasa anaknya tuh beres-beres itu karena ada udang di balik batu gitu, kayak orang tuanya kayak, "Mesti nih anak dia nih beresin karena ada maunya," gitu. Nah, hal itu dapat membuat si anak itu jadi frustasi dan tidak mau mengulangi perilaku baiknya, karena ia menemukan kenyataan bahwa berbuat baik salah saja sudah dianggap nakal, apalagi berbuat baik pun akan tidak dihargai. Lalu yang ketiga, melalui perilaku orang tua atau orang dewasa terhadap anak. Berbekal persepsi negatif tentang anak, akhirnya orang tua atau orang dewasa menampilkan perilaku yang tidak memberikan peluang bagi anak untuk memperbaiki diri. Contohnya seperti orang tua atau orang dewasa bilang ke anaknya,
bilang, udahlah nggak usah dinasehatin lagi, dia anak itu buang-buang waktu aja. Orang dia udah nakal dikasih tahu susah gitu. Nah, akibat dari labeling ini, anak itu jadi makin tidak tahu perilaku mana yang akan diterima masyarakat. Nah, proses ini biasanya terjadi berulang-ulang. Pemberian labeling kepada anak, baik labeling positif maupun negatif, tentunya memiliki dampaknya masing-masing yang dapat berpengaruh terhadap sikap atau karakter anak di masa depan. Dengan melakukan tindakan labeling kepada anak yang dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan perilaku anak sesuai dengan apa yang telah dilabelkan kepada orang sekitar kepada anak tersebut. Adapun solusi untuk overlabeling yaitu menghindari untuk memberikan label atau julukan negatif kepada anak-anak, karena dengan memberikan julukan atau label negatif pada anak-anak itu dapat mempengaruhi psikologis anak tersebut. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri Zakia dan Putri. Selanjutnya sesi tanya jawab dan sesi sanggahan. Jika ingin ada yang menyanggah atau ingin bertanya, silakan di komen ya guys ya. Silakan di komen. Dan akhirul kalam, mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan itu tidak luput dari manusia, karena Nabi Adam pun punya kesalahannya sama. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.